Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, serta selamat sore dan selamat berakhir pekan, Tribuners dimanapun Anda berada. Tentunya jumpa lagi bersama saya, Nisa Husnuzan, tentunya dalam program live update pada sore hari ini. Dan tentunya Tribuners, dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda, khususnya jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Sesaat lagi Tribuners, tentunya Parameter Publik Indonesia akan menggelar konferensi pers hasil temuan dan analisis survei pada siang hari ini. Seperti apa persiapannya akan dilaporkan langsung oleh rekan reporter kami. Untuk itu izinkan saya menyapa, selamat sore rekan Erlansa. Selamat sore, Iya. Tribuners berada. Iya, baik. Dapat dijelaskan rekan Erlan, saat ini rekan Erlan sedang berada di mana dan seperti apa persiapan dari konferensi pers hasil temuan dan analisis survei Parameter Publik Indonesia siang ini? Baik, Tribuners dapat kami laporkan bahwa jelang debat Pilwali Makassar yang akan diselenggarakan pada 26 Oktober 2024 mendatang ini, Lembaga Survei Parameter Publik Indonesia atau PPI akan menggelar konferensi pers terkait dengan mengukur tingkat elektabilitas dan popularitas dari 4 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar. 4 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota ini menghadirkan pasangan nomor 1 Munabri Haripuddin dan juga Alia Mustika Ilham, kemudian pasangan nomor 2 yaitu Andi Seto dan Kiki, nomor 3 Indira dan juga Adi Posi Amirustara, dan pasangan nomor 4 itu menghadirkan Muhammad Amri Arsyid dan juga wakilnya Abdul Rahman Bando. Dan sekarang ini kami sedang berada di Hotel Merkur Jalan HP Veterani Makassar untuk menghadiri pemaparan untuk mengukur tingkat elektabilitas atau penerimaan calon wakil wali kota Makassar dan wakilnya di Pilwali Makassar 2024. Dan saat ini dari PPI yang dikomando langsung oleh Ras MD akan masih sementara persiapan untuk merilis survei elektabilitas dari pasangan calon di Pilwali Makassar. Rekan Anissa. Baik, apakah ada jadwal resmi yang diumumkan mengenai kapan tepatnya konferensi pers ini akan dimulai, rekan Erlan? Halo rekan, bisa diulang? Iya, apakah ada waktu yang dirilis secara resmi mengenai kapan tepatnya? Tepatnya pada pukul berapa konferensi pers akan berlangsung, rekan Erlan? Baik, rekan Anissa, sebelumnya dari jadwal yang kami himpun dari BPI bahwa tadi seharusnya pukul 3, cuma karena tadi persiapan itu masih sementara dilangsungkan sehingga molor, jadi kemungkinan pukul setengah 4 00 akan dimulai. Rekan Erlan. Untuk itu, Rekan Tribuners. dan saat ini rekan Anissa, sejumlah media baik itu media dari nasional maupun dari lokal sudah berada di lokasi konferensi pers, tepatnya di Hotel Merkur Jalan AP Veterani Makassar. Oke, baik. Terima kasih rekan Erlan. Untuk itu, kami persilakan rekan Erlan untuk bersiap dan melaporkan secara langsung ketika konferensi pers dimulai nantinya. Dan untuk itu, Tribuner sembari menantikan laporan dan update terbaru dari rekan Erlansa, berikut adalah cuplikan persiapan dari pelaksanaan konferensi pers hasil temuan dan survei yang dilakukan oleh Parameter Publik Indonesia atau PPI sebagai lembaga survei. Berikut liputannya.
Ya, dan Tribuners saat ini sendiri juga konferensi pers telah berlangsung dan berikut akan kami laporkan langsung dari lokasi di Mercure Hotel Kota Makassar. Berikut liputannya.
lagi. Ke bawah lagi. Ya, bisa, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media yang sempat hadir pada sore hari ini dan juga teman-teman yang berada di rumah. Perkenalkan, nama saya Kristiani selaku moderator yang akan membimbing acara ini. Acara kita hari ini yaitu konferensi pers hasil temuan dan analisis survei parameter publik Indonesia pada bulan Agustus 2024 dengan tema pada bulan Oktober 2024 dengan tema 4 poros pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, Mulia Perkasa, Ini versus Adani bersaing, dan aman terbawa. Baik, kita akan memaparkan hasil riset PPI di lapangan terkait preferensi masyarakat menjelang pemilih 2024 di Kota Makassar. Untuk lebih jelasnya, mari dengarkan bersama pemaparan dari Direktur Eksekutif Parameter Publik Indonesia, Bapak Ras MD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih moderator Tri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama yang saya hormati rekan-rekan media, rekan-rekan pers. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sekedar informasi bahwa ini adalah rilis yang kedua yang akan dilakukan oleh Parameter Publik Indonesia. Nah, kemarin itu di bulan Agustus, jadi sepekan menjelang pendaftaran waktu itu di tempat yang sama pula, Parameter Publik Indonesia menyampaikan data hasil temuan survei kalian. Dan waktu itu pula Parameter Publik Indonesia sudah menyampaikan positioning elektoral di masing-masing kandidat, bahkan dalam simulasi pasangan waktu itu. Dengan sekali bahwa waktu itu belum dikenal 100% siapa yang akan dengan siapa, kemudian berapa poros waktu itu. Nah, Parameter Publik Indonesia di bulan Agustus hanya menyampaikan data di 3 poros. Namun faktanya setelah pendaftaran bahwa yang ikut dalam pertarungan kontestasi pilwal kota ini adalah 4 poros kandidat. Yaitu gambaran. Rekan-rekan pers yang saya hormati dan saya banggakan, pemirsa dimanapun belakang, bahwa kembali Parameter Publik Indonesia akan menyampaikan data terbaru di bulan Oktober. Ini sampling terbesar, saya pikir, di antara lembaga survei yang sudah melakukan rilis survei di Kota Makassar. Nah, Parameter Publik Indonesia kali ini melibatkan 2.000 responden. Kalau kemarin di bulan Agustus hanya menggunakan 440 responden, ini menggunakan 2.000 responden. Jadi melampaui jumlah responden survei nasional. Kalau survei nasional biasanya kita gunakan di angka 1.200, ini 2.000 responden. Jadi penajaman bacaan tentu lebih terang. Baik teman-teman. Nah, tentu pasca penetapan calon di akhir bulan Agustus kemarin, sampai hari ini ada dinamika yang terjadi. Baik dari sisi pergeseran dukungan
Lalu yang kedua, masalah posisi. Saya ingat sekali di waktu itu bahwa posisi Pak Munafri dengan simulasi pasangan Ibu Alia menempati posisi teratas. Lalu disusul oleh Ibu Indira dengan Ilham di urutan kedua, lalu ada Pak Andi Seto di urutan ketiga dengan Ibu Rizky. Nah, hari ini saya ingin kasih gambaran bahwa posisinya secara perankingan kurang lebih sama, tetapi ada dinamika yang kuat terjadi antara pasangan ini versus pasangan Adami. Ini yang tergambar saat ini bahwa 4 poros pertarungan Pilwalkot saat ini, pertarungan sengit terjadi antara pasangan ini versus pasangan Adami. Ini temuan kami. Sedangkan posisi Pak Munafri Alia Mustika Ilham makin berjarak elektabilitasnya dengan urutan kedua ya. Artinya secara perankingan di temuan survei terbaru kami, Pak Munafri Ibu Alia menempati posisi teratas. Kemudian di urutan kedua tetap masih Ibu Indira dengan Ilham. Namun di posisi ketiga Pak Andi Seto dengan Ibu Rizky posisinya nyaris sama ya, karena selisihnya tidak jauh lagi. Beda waktu di bulan Agustus, jarak elektabilitas antara pasangan Ibu Indira dengan Ilham versus Andi Seto dengan Rizky itu kurang lebih di kisaran 10%. Nah, per hari ini itu selisihnya di kisaran 2%. Itu kondisinya. Nanti kita lihat lebih lengkapnya seperti apa. Nah, sebelum saya kupas tentang data hasil temuan Parameter Publik Indonesia, ini adalah sejumlah pengalaman survei kami, ya. Ini berbasis survei bukan quick count ya, pengalaman Parameter Publik Indonesia versus hasil KPUD setempat. Pertama, pengalaman Parameter Publik Indonesia di 2018 memproyeksi, dan hasil ini hasilnya waktu itu menyampaikan di salah satu kandidat posisi petahana di angka 52,22%. Dan hasil KPU-nya finish di angka 51,22%. Hanya selisih 1% antara hasil survei Parameter versus hasil KPU Kota Parepare waktu itu. Lalu yang kedua, ada pengalaman kami juga di Parameter Publik Indonesia, survei Kabupaten Kolaka di tahun 2018. Kami sampaikan bahwa posisi petahana Ahmad Syafi'i Jayadin di angka 61,5% waktu itu, dan ternyata hasil KPU-nya juga tidak jauh di angka 63,47%, selisih 1,97% waktu itu. Lalu di Kota Makassar 2020, kami dari Parameter Publik Indonesia juga melakukan kegiatan survei di akhir waktu itu dan menyampaikan hasilnya 41,1% Pak Dhani sebagai petahana, dan hasil akhirnya di KPU 41,3%. Nah, inilah sejumlah pengalaman survei Parameter Publik Indonesia bahwa Parameter Publik Indonesia dari sisi survei akurat. Itu poinnya. Kemudian pengalaman quick count pun demikian, kami pengalaman di Kabupaten Konawe Selatan, dan hasilnya antara hasil quick count kami dan hasil KPU selisihnya hanya 0,27%. Jadi baik survei maupun hasil quick count presisi dan akurat. Baik. Ini adalah metodologi survei pengambilan sampling di lapangan selama kurang lebih 11 hari dari tanggal 3 sampai dengan 13 Oktober. Ya. Metode
metode sampling, multi-stage random sampling dengan melibatkan 2.000 responden. 2.000 responden. Margin of error-nya kurang lebih 2,2%. Itu metodologi. Kemudian berikutnya, ini adalah karakteristik demografi responden parameter, di mana kita lihat bahwa gender dari aspek gender, pria atau dan perempuan kurang lebih sama jumlahnya, base-nya di Makassar 50 versus 50%. Terus di segmen agama, Islam mayoritas di angka 94%, non-Muslim di angka 6%. Lalu bagaimana dengan generasi Gen Z? 12,1% base-nya. Lalu di kelompok milenial 28,3%. Kemudian di Gen X itu 35,9% dan lansia atau baby boomersnya di angka 23,8%. Ini karakteristik demografi di Kota Makassar versi parameter publik Indonesia. Kita lihat tingkat pengetahuan publik tentang pilkada di Kota Makassar. Kita tanya, pemilihan kepala daerah Kota Makassar akan dilangsungkan pada tahun 2024 mendatang. Apakah Bapak Ibu tahu atau tidak tahu? Ya, ini referensi juga untuk penyelenggara, khususnya KPU Kota Makassar, bahwa yang sudah tahu mencapai 88,5%. Yang tidak tahu masih ada 10,9%, yang tidak jawab 0,6%. Lalu kita tanya juga, jika Bapak Ibu, ini kita pertanyaannya pengetahuan publik mengenai ketepatan waktu. Dan kita tahu bersama bahwa pilkada mendatang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November. Dan yang menjawab benar hanya 58,7%. Ini menjadi catatan penting bagi penyelenggara, terutama KPU Kota Makassar, karena ini bisa berdampak terhadap rendahnya partisipasi, ya, masalah pengetahuan pelaksanaan pilkada. Tercatat di data kami bahwa baru 58,7% yang tahu, yang menjawab benar bahwa pelaksanaan pilkada itu 27 November 2024 mendatang. Dari total yang tahu 88,5%. Nah, yang menjawab salah itu 21,6%, tidak tahu tidak jawab 19,7%. Nah, kita tanya juga, apakah Bapak Ibu mengetahui sudah terdaftar di DPT pada pemilihan wali kota Makassar pada 27 November 2024 nanti? Yang menyatakan sudah terdaftar 87,5%, tidak tahu 11,5%. Nah, kita tanya masalah partisipasi, apakah mereka akan datang ke TPS? Yang menjawab 98,2% akan datang ke TPS. Ini perencanaannya. Nah, kita masuk di slide berikutnya mengenai pengetahuan nomor urut pasangan calon. Kan kita tahu bahwa masing-masing pasangan sudah mengkapitalisasi, mensosialisasikan nomor urut masing-masing. Kita tahu pasangan Mulia nomor urut 1, kemudian pasangan Adami itu nomor urut 2, kemudian pasangan ini itu di nomor urut 3, dan yang terakhir nomor urut 4 adalah pasangan Aman di nomor urut 4. Nah, hasilnya yang mengetahui pasangan Mulia nomor urut 1 itu baru mencapai 58,6%. 58,6% yang mengetahui pasangan Mulia itu nomor urut 1. Ini menjadi catatan bersama bagi semua kandidat bahwa tingkat pengetahuan publik mengenai nomor urut mereka masing-masing masih kategori sedang. Begitupun juga di pasangan Adami, itu tingkat pengetahuan publik tentang nomor urut mereka
itu baru mencapai 52,8%. Lalu di pasangan nomor urut 3 Adama, siapa? Iya, itu 50,9% yang mengetahui. Kemudian yang pasangan Ahmad itu 44,8% yang baru mengetahui nomor urutnya adalah nomor urut 4. Ini sekedar referensi saja bagi sebuah pasangan kandidat bahwa nomor urut pasangannya, nomor urutnya belum begitu terlalu diketahui oleh publik, masih kategori sedang. Nah, ini yang kita nanti tentang hasil elektabilitas 3 poros kandidat. Nah, hasilnya posisi pasangan Mulia itu memimpin di angka 39,1%. Ya, 4 poros. Jadi posisi pasangan Mulia itu di angka 39,1%. Lalu pasangan ini Ibu Indira Yusuf Ismail, Ilham Ari Fauzi Amiruskara 19,9%. Lalu di urutan ketiga ada Pak Andi Seto dan Ibu Reski di angka 17,7%. Dan yang terakhir Pak Amri Arsyid Abdul Rahman Bando di angka 2% dan ada Potensial di angka 21,3%. Nah, kita lihat sesuai dengan tema konferensi pers hari ini bahwa posisi pasangan Mulia itu makin perkasa ya posisinya ke atas dengan angka 39,1%. Nah, kita hitung jarak elektabilitas pasangan Mulia dengan kompetitor kedua dalam hal ini itu makin melebar jaraknya di angka 19,2% selisih elektabilitasnya. Kalau dulu jarak elektabilitas dalam simulasi pasangan menjelang pendaftaran itu di kisaran 15%. Hari ini selisih keduanya sudah mencapai 19,2%. Makin lebar, makin mempertegas posisi pasangan Mulia itu berada dalam posisi yang aman. Kemudian bagaimana dengan posisi elektabilitas antara pasangan ini versus Adami, ya. Nah, jaraknya hanya 2,2%. Ya, jadi makin tipis jarak antara kedua ini dan ingin saya sampaikan bahwa memang pertarungan walaupun 4 poros dalam Pilwalkot kali ini, tetapi pertarungan sengitnya itu terjadi di antara pasangan ini versus Adami. Nah, kalau kita lihat kondisinya, memang bukan hal yang tidak mungkin dalam posisi dalam waktu 2-3 pekan ke depan, jika pasangan Andi Seto terus lakukan pergerakan mampu melampaui posisi pasangan ini atau Ibu Indira Ilham. Ini kondisinya. Jika terus seperti ini, Ibu Indira dan Pak Ilham tidak segera membenahi, mengevaluasi kerja-kerja kampanyenya, maka bukan hal yang tidak mungkin terjadi dalam waktu 2-3 pekan ke depan posisi elektabilitas ini bisa terlampaui. Dan yang berikutnya, posisi undecided voters pada saat survei dilakukan itu masih tersisa 21,3%. Ini kondisinya. Sorry, saya nggak sampaikan tadi posisi elektoral pasangan Aman itu di angka 2% ya. Seperti tema konferensi pers hari ini bahwa posisi Aman itu terbawa. Ya, aman tidak aman karena posisinya di angka 2,0%. Baik, saya lanjut di slide berikutnya. Saya buat coba beberapa aneka simulasi elektabilitas. Ini pertarungan tanpa ada nama Aman.
pasangan aman ya, sama dengan simulasi yang saya sampaikan waktu bulan Agustus tempo. Jadi posisi Pak Munafri Ibu Alia di angka 39,7%, Ibu Indira Yusuf Ismail, Ilham Ali Fauzi Amir Uskara di angka 20%. Jadi jaraknya tetap sama kurang lebih di angka 19%. Lalu Pak Aniseto dengan Ibu Reski di angka 18,5%, atau jaraknya makin menipis di angka 1,5% jaraknya. Lalu undecided votersnya 21,8%. Ini simulasi 3 poros tanpa nama pasangan aman. Lalu kami buat juga simulasi pasangan tanpa nama pasangan ini. Nah, posisi di sini, posisi mulia naik di angka 40,3%. Lalu pasangan Pak Aniseto dengan Ibu Reski di angka 22,1%, dan posisi aman di angka 2,5%. Undecided votersnya makin besar, 35,1%. Lagi-lagi tergambar bahwa pasangan mulia tinggi perkasa di angka 40,3%, dan pasangan Adami itu di angka 22,1%. Migrasi dukungan atau suara dari pasangan ini sebagian bermigrasi ke pasangan Aniseto maupun juga ke pasangan Munafri. Namun lebih besar memilih undecided voters, sehingga undecided voters dalam simulasi ini mencapai 35,1%. Bagaimana simulasinya? Jika head to head antara pasangan Pak Munafri dengan Pak Aniseto, pasangan Pak Aniseto, maka yang terjadi angkanya adalah 41,5% versus 22,4%. Nah, saya buat simulasi seperti ini, walaupun kita tahu bersama bahwa 4 poros nggak mungkin ada yang ini, tapi dalam perhelatan dan pengalaman yang ada, kita lihat dalam kondisi tertentu kadang ada pasangan kandidat yang istilahnya buang handuk di akhir. Makanya penting kita lihat, kalau misalkan dalam kontestasi di luar Kota Makassar ada yang melakukan kegiatan demikian, ada yang bersikap demikian, di salah satu pasangan kandidat yang menyatakan tidak memaksimalkan kegiatan kampanye sampai hari H, maka terlihat bahwa migrasi dukungannya memang makin menguatkan posisi pasangan mulia. Itulah sebabnya kenapa kemudian Parameter Publik Indonesia telah melakukan uji simulasi beberapa model, bukan hanya 4 poros. Nah, kita lihat simulasi head to head antara pasangan mulia versus ini 43,1% versus 22,4%. Jadi makin mempertegas lagi posisi pasangan mulia bahwa lagi-lagi secara konsisten dalam simulasi apapun itu posisinya teratas. Nah, ini lebih lagi jika simulasi head to head-nya antara mulia versus aman, maka mulia menembus angka 51,7%. Walaupun posisi undecided votersnya 44,9%, tetapi ini sudah menembus angka psikologis 51,7%. Nah, ini adalah sejumlah alasan utama memilih paslon. Ini sangat penting kita tahu, bukan bahwa pasangan mulia di atas, kemudian pasangan ini urutan kedua, tapi dibalik dari elektabilitas yang mereka telah raih, inilah faktor-faktor yang membuat kenapa kemudian posisi mereka berada di urutan pertama, di urutan kedua, di urutan ketiga, dan seterusnya. Nah, kita lihat bahwa sejumlah alasan utama memilih paslon. Pertama, ikut pilihan orang lain dengan base 27,5%, itu dikantongi oleh pasangan mulia sebesar 37,3%. Ini variabel-variabel keterpilihan. Lalu kemudian pasangan ini
itu 27,3%. Lalu pasangan Adami di angka 20% dan pasangan Aman 1,8%. Jadi ini persepsi atau perilaku atau alasan pemilih memilih kandidat tersebut itu karena ikut pilihan orang lain, biasanya mencapai 27,5%, jumlah cukup besar, dan yang mengantongi dukungan besar di sini adalah pasangan Mulia, 37,3%. Lalu alasan berikutnya adalah alasan kemampuan dari pasangan wali kota dalam memecahkan masalah. Base-nya mencapai 16,9%. Pasangan Mulia mengantongi angka 38,2%. Ya, jadi orang memilih pasangan Mulia 38,2% karena alasan kemampuan dari pasangan wali kota dalam memecahkan masalah. Lalu kemudian pasangan ini di angka 16,9% dalam persepsi ini. Kemudian 20,2% pasangan Adi Seto, Rizky, kemudian Amri Arzid, dan Rahman Mandok 2,7%. Lalu yang tak kalah pentingnya juga adalah alasan isu yang diangkat oleh pasangan wali kota bisa menjawab persoalan di Kota Makassar saat ini. Contoh kayak program segala macam yang mereka sosialisasikan selama ini, dan hasilnya 38,9% pasangan Mulia, 19,8% pasangan ini, lalu 18,1% pasangan Adami, kemudian 3,1% Aman, lalu undecided votersnya 20,1%. Lalu ada juga variabel atau pertimbangan memilih karena alasan intensitas atau tingkat seringnya pasangan wali kota tampil di publik. Itu base-nya cukup besar juga, 10,3%. Dan persepsi ini dikuasai lagi oleh pasangan Mulia yang ke 39,3%. Yang menilai bahwa pasangan Mulia itu intens atau tingkat intensitas mereka sering tampil di publik itu mencapai 39,3%. Nah, pasangan ini itu di angka 21,8, lalu kemudian pasangan Adami di angka 20,9 dan Aman di angka 0,5%. Nah, faktor personal kandidat atau kepribadian dari pasangan wali kota biasanya 9,8%. Lagi-lagi pasangan Mulia mengantongi angka 42,3%. Lalu disusul oleh pasangan Adami ini di angka 21%, hampir sama dengan pasangan Adami di angka 21,5% dan pasangan Aman 2,1%. Namun dalam persepsi atau alasan pengalaman dari pasangan wali kota dan pemerintahan, yang menguasai di sini adalah pasangan ini di angka 28,9% posisinya. Sedangkan pasangan Mulia itu berada di urutan ketiga di sini 21,1% dan pasangan Adami 26,3%. Lalu alasan karena memilih pasangan tersebut bahwa pasangan itu diyakini akan menang itu dikantongi oleh pasangan Mulia sebesar 42,1%. Yang meyakini bahwa pasangan Mulia itu akan menang 42,1%. Lalu pasangan ini 28,9 dan Adami 15,8. Lalu Aman di angka 5,3%. Ini sejumlah alasan keterpilihan kandidat. Kemudian alasan lain memiliki kekerabatan dengan pejabat publik yang lain, ya, apakah lurah, camat, dan lain sebagainya. Yang unggul di sini adalah pasangan ini di angka 42,8%, ya. Persepsi bahwa figur ini memiliki kekerabatan dengan pejabat-pejabat, apakah itu lurah atau camat. Itu pasangan ini di angka 42,8%. Dan pasangan Mulia 28,6%. Kemudian pasangan
Adi Seto dan Ibu Rizky di angka 28,6%. Kesamaan latar belakang pasangan wali kota, ini pasangan mulia mendominasi walaupun base-nya tidak terlalu besar, di bawah 1%. Kemudian pemberian alasan juga karena pemberian barang atau sering memberi. Kemudian faktor partai pengusung, putra daerah, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari sejumlah alasan yang kami bedah dalam survei ini, memang posisi mulia mengungguli di semua segmen alasan yang ada. Ini poinnya. Itulah sebabnya mengapa posisi pasangan mulia berada dalam posisi teratas dalam survei kali ini. Lalu kita lihat segmen dukungan berdasarkan gender, bahwa di kelompok laki-laki, pasangan laki-laki pasangan mulia unggul di angka 39,3%. Di pasangan ini di angka 17,7%, lalu pasangan Adami di angka 16,9%, lalu pasangan Aman di angka 2,3%. Nah, ini kondisi dukungan di segmen laki-laki. Kita lihat bahwa dukungan mayoritas atau terbesar itu di pasangan mulia mencapai angka 39,3%. Bagaimana dengan segmen pemilih perempuan? Kita lihat bahwa posisi dukungan ke pasangan mulia mencapai 32,4%. Lalu di pasangan ini nih, itu walaupun beliau satu-satunya pemilih kandidat perempuan yang tampil sebagai figur utama, itu baru mengantongi 22,1% ya, melampaui posisi dukungan segmen perempuan pasangan mulia di angka 32,4%. Pasangan Pak Adi Seto dan Ibu Rizky di angka 18,5% untuk segmen dukungan perempuan, dan pasangan Aman itu di angka 1,6%. Undecided votersnya masih ada 25,4%. Lagi-lagi bahwa dalam segmen gender, pasangan mulia unggul baik di segmen laki-laki maupun di segmen perempuan. Terus di kelompok usia, saya lampirkan di sini ada dua kelompok usia Gen Z dan milenial. Di mana kita lihat di kelompok Gen Z-nya itu mencapai 12,1%, lalu di kelompok milenialnya base-nya sangat besar, 28,3%. Di kelompok Gen Z, dukungan terhadap pasangan mulia itu mencapai 34,8%. Lalu di pasangan ini nih, itu 15,4%, dan pasangan Adami itu 22,0%. Lalu posisi Aman 3,7%, undecided votersnya 24,1%. Kita lihat bahwa memang di posisi Gen Z ini dukungan 34,8% ke pasangan mulia. Di urutan kedua ada pasangan Adami, Pak Adi Seto, dan Ibu Rizky itu di angka 22%. Secara urutan kita lihat bahwa yang merajai dukungan di Gen Z ini adalah pasangan mulia, kemudian di urutan kedua adalah pasangan Pak Adi Seto dan Ibu Rizky. Terus di kelompok milenial, base-nya cukup besar, 28,3%. Untuk dukungan ke mulia mencapai 37,5%. Ya. Terus ke pasangan Ibu Indira Ilham itu mencapai 18,9%, lalu pasangan Adi Seto dan Ibu Rizky mencapai 19,6%, dan pasangan Aman 1,2%, dan undecided votersnya 22,8%. Nah, lagi-lagi saya ingin mempertegas bahwa inilah faktor-faktor, sejumlah faktor mengapa posisi pasangan mulia posisi teratas, karena di aneka distribusi dukungan yang ada, kita lihat konsisten itu dukungan pasangan mulia merajai. Itu kondisinya. Baik di kelompok Gen Z maupun di kelompok milenial, pasangan mulia unggul dari tiga kompetitor lainnya.
Ini yang tak kalah penting juga di segmen dukungan partai politik, khusus di 9 partai pengusung. Kita tahu bahwa contoh misalkan PKB, ya, dia mengusung Ibu Indira ya, dengan Pak Ilham. Namun kita lihat di base pemilih PKB yang mencapai 3,1% di Kota Makassar, sebesar 46,8% itu mendukung pasangan Mulia. Ini realita datanya, bahwa di pemilih PKB itu 46,8% mendukung pasangan Mulia, dan pasangan ini hanya mengantongi dukungan di pemilih PKB sebesar 17,7%. Nah, pasangan Andi Setnov dan Ibu Rizky mengantongi dukungan di segmen PKB 22,6%, dan pasangan Pak Amri Arsy, Abdul Rahman Bando 1,6%, 11,3% yang belum menentukan di segmen pemilih PKB. Nah, terus bagaimana dengan Partai Gerindra? Partai besar dengan base 17,1% di Kota Makassar. Lagi-lagi, walaupun pasangan Mulia tidak diusung oleh Partai Gerindra, namun fakta datanya membuktikan bahwa pasangan Mulia di pemilih Gerindra mengantongi dukungan sebesar 34,2%. Terus Pak Andi Setnov sebagai poros yang diusung sama Gerindra mengantongi dukungan 28,9%, pasangan Ibu Indira dan Pak Ilham 17%, pasangan Aman 1,8%, dan kelompok pemilih Gerindra yang kategori undecided voters itu 18,1%. Nah, lain halnya PDI Perjuangan, biasanya 5,8%, ini cukup kuat iman politiknya, ya. PDI Perjuangan kita lihat, seperti kita ketahui bahwa PDI Perjuangan mengusung pasangan Ibu Indira dengan Pak Ilham, angkanya mencapai 43,1%. Jadi cukup, PDI Perjuangan. Nah, dukungan ke pasangan Mulia 19%, dan pasangan Pak Andi Setnov dan Ibu Rizky hanya 19% ya. Nah, terus bagaimana dengan Partai Golkar, partai pengusung pasangan Mulia? Nah, mayoritas di sini 56,1%, ya. Pemilih Golkar mendukung pasangan Mulia. Lalu 17,3% ada juga yang mendukung pasangan Indira dan Ibu Indira dan Pak Ilham. Terus ke pasangan Pak Andi Setnov dan Ibu Rizky itu di angka 8,9%. Masih ada 17,3% undecided voters di pemilih Golkar. Kemudian Nasdem. Nah, kita lihat Nasdem, base-nya 12,7%, 34% itu memberikan dukungan kepada pasangan Mulia. Sedangkan pemilihnya hanya 29,2%. Lalu Ibu Indira dan Pak Ilham hanya 20,6%. Tersisa 14,2%. Ini fakta dukungan parpol terutama di 9 parpol besar ini, bahwa lagi-lagi Nasdem lebih besar memberi dukungan kepada pasangan Mulia daripada pemilihnya. Kemudian di segmen pemilih PAN yang base-nya 2,7%, lagi-lagi pasangan Mulia mengantongi dukungan 40,7%. Ya. Kemudian pasangan Adami mengantongi dukungan 14,8%. Ini 14,8%. Kemudian Adami 13%. Undecided votersnya 27,8% untuk segmen pemilih PAN. Demokrat base-nya 2,1%, 35,7% pasangan Mulia. Lalu 21,4% itu ke pasangan Inimi, dan Adami 11,9%, undecided votersnya 8,6%.
Nah ini yang poin menarik juga PKS, yang kita tahu partai pengusung utamanya pasangan Andri Arsyid dan Pak Rahman Bando. Dukungan, jadi pemilihnya PKS ya, memberikan dukungan ke pasangan Mulia itu mencapai 42,7%. 42,7%, sedangkan pasangan Aman itu mengantongi 6,1%. Lalu P3 base-nya 2,5%, itu 30% mendukung pasangan Mulia, 48,0% pasangan Ibu Ikira dan Pak Ilham, lalu pasangan Adi Seto dan Ibu Rizky di angka 4%, lalu di pasangan Awan 4%, dan deservotersnya 4%. Jadi kita lihat di segmen dukungan partai politik, terutama di 9 partai politik besar ini, bahwa yang relatif konsisten memberikan dukungan, maksudnya cukup solid memberikan dukungan dari 9 ini adalah ke pasangan yang Mulia. Kemudian yang kedua, PDI Perjuangan dan P3 terlihat solid di pasangan ini. Nah, 4 poros yang kita lihat, memang di pasangan Adami, walaupun koalisinya gemuk, tapi fakta data dukungan partainya itu tidak begitu strong. Lebih banyak bermigrasi dukungan kepada pasangan-pasangan lain, terutama di pasangan Mulia. Ini data faktanya. Artinya apa? Bahwa dari 4 poros yang ada, dari usulan koalisi partai, terutama di 9 partai yang saya sajikan pada kesempatan kali ini, memang yang cenderung lebih solid adalah PDI Perjuangan dan Partai P3. Ya, di koalisi pasangan ini, ketimbang di koalisi pasangan Adami. Karena kita lihat bahwa seperti Partai Nasdem, Gerindra itu cenderung jauh lebih mendukung pemilih-pemilih partai ini, lebih mendukung pasangan Mulia ketimbang pasangan Adami. Ini fakta datanya. Terus bagaimana dengan kelompok organisasi Islam maupun bukan bagian dari organisasi Islam? Kita lihat pemilih yang terasosiasi dengan Nahdlatul Ulama, base-nya mencapai 20% di Kota Makassar, 38% mendukung pasangan Mulia di base pemilih NU. Lalu di pasangan ini 15,2%, Adami 17,7%, pasangan Aman 2,5%, 26,6% yang belum menentukan pilihan di base NU. Bagaimana dengan base Muhammadiyah? 5,1%, 38,6%, posisi Mulia unggul di sini. Kemudian ada pasangan ini 19,8%, lalu Adami 20,8%, Aman 4%, dan ada supportersnya 16,8%. Organisasi Islam lainnya ada 2,7%, 35,2% ke pasangan Mulia, 20,4% ke pasangan Ibu Ikira Pak Ilham, dan 18,5% ke pasangan Pak Adi Seto dan Ibu Rizky, dan di bawah 1% untuk pasangan Aman, ada supportersnya 25,9%. Terus di base Hidayatullah, pemilih Hidayatullah base yang terasosiasi dengan Hidayatullah, 50% memberikan dukungan ke pasangan Mulia, terus 25,0% ke pasangan ini, dan Adami di bawah 1%, undecided votersnya 25%. Nah, bagaimana dengan kelompok organisasi yang tidak terasosiasi dengan organisasi Islam? Base-nya besar 47,2%, dukungan terhadap pasangan Mulia itu mencapai 36,4%, pasangan ini 22,3%, lalu pasangan Adami 17,7%. Undecided votersnya 21,9%. Baik, kita lihat di segmen pengenalan,
Ini faktor-faktor mengapa kemudian posisi Mulia, posisi ini, Adami dan Aman secara elektabilitas saya sudah sampaikan di awal bahwa salah satu faktor pentingnya adalah soal popularitas. Kita lihat pengenalan Pak Munafri merajai memang itu di angka 88,3% publik Makassar yang sudah mengenal Munafri Arifudin. Nah, kemudian pengenalan Ibu Indira Yusuf Ismail itu 77,8%. Pengenalan Pak Niseto mencapai 77,5%. Saya ingat bahwa di data sebelumnya di bulan Agustus pengenalan Pak Niseto masih di kisaran 44%. Sekarang sudah menembus angka 77,5% kenaikannya. Nah, Pak Amri Arsyid pengenalannya di 44,9%. Terus bagaimana dengan tingkat elektabilitasnya atau tingkat kesukaannya? Pak Munafri Arifudin unggul di angka 80% tingkat kesukaannya. Dari total mereka yang kenal ada 80% yang suka. Terus Pak Niseto dengan tingkat pengenalan 77,5%, yang suka 71,5%. Ibu Indira Yusuf Ismail dari 77,8% yang mengenal, yang suka 70,4%, dan Pak Amri Arsyid dari 44,9% yang kenal, yang suka 64,2%. Ini situasinya, kondisinya. Mengapa posisi Pak Munafri teratas? Karena tingkat popularitasnya merajai, begitupun juga tingkat kesukaannya. Sedangkan di segmen bawah ini, baik Ibu Indira maupun Pak Aniseto relatif imbang ya, dari sisi pengenalan maupun dari sisi kesukaan. Nah, lebih lagi Pak Amri Arsyid popularitasnya paling bawah, 44,9%, dan kesukaannya hanya 64,2%. Nah, ini figur utamanya. Bagaimana dengan keadaan figur wakil? Kita lihat tingkat pengenalan Ibu Alia Mustika Ilham itu mencapai 72,9%. Lalu Ibu Rizky itu di angka 58%. Lalu Pak Ilham Ari Fauzi Amir Uskara 48,6%. Ada Pak Abdul Rahman Bando sebagai figur wakil Pak Amri Arsyid, itu tingkat pengenalannya mencapai 46,2%. Lalu dari pengenalan kita lihat mereka yang suka, Ibu Alia Mustika Ilham 81%, kemudian Ibu Rizky di angka 73,7%. Pak Ilham Ari Fauzi Amir Uskara 72,4%, Pak Abdul Rahman Bando 65,0%. Jadi tergambar bahwa dari sisi pengenalan dan kesukaan pasangan mulia baik Pak Munafri maupun Ibu Alia Mustika Ilham merajai di dua segmen ini, baik pengenalan maupun kesukaan. Nah, relatif berimbang memang ada di pasangan ini dengan Adami, baik dari sisi pengenalan maupun dari sisi kesukaan. Nah, ini preferensi pemilih atas kandidat. Di antara berbagai aspek berikut ini, manakah yang akan Ibu Bapak pakai sebagai pertimbangan dalam memilih mereka? 33,5% itu memilih karena faktor kepribadian calon wali kota. Kemudian 28,8% itu memilih karena alasan program atau isu yang dilontarkan oleh calon wali kota tersebut. 16,8% itu memilih karena alasan kemampuan pasangan calon wali kota tersebut. Dan faktor sosiologisnya hanya 5,5%. Nah, kita evaluasi juga sosialisasi di media sosial oleh 4 pasang kandidat. Dalam 1 bulan terakhir, kandidat calon wali kota manakah yang paling sering dilihat dibaca di media sosial oleh Ibu Bapak, dan hasilnya 22% itu
pasangan mulia yang paling intens dibaca di sosial media. Ada pasangan Adami 10,9, ini 9,1%. Nah, dari sisi pemberitaan, yang teratas yang paling sering diberitakan di media online dan seterusnya, pasangan mulia 14,5%, pasangan ini 7,1, Adami ini 5,7, Adami 7,1 dan 72,1% undecided votersnya. Nah, tokoh agama yang berpengaruh di Kota Makassar, kita uji juga ada Ustadz Dasar Latif di angka 42,9% ya. Pengaruhnya di Kota Makassar, artinya dari sejumlah Ustadz yang ada, yang paling didengar oleh publik adalah Ustadz Dasar Latif 42,9%. Ada Ustadz Maulana 25%, Ustadz Adi Hidayat 11,8%, Ustadz Basalamat 3,6%. Nah, terus evaluasi atribut ruang publik terbanyak di beredar. Kita lihat pasangan mulia 29,1%. Publik menilai bahwa ruang publik semacam baliho, spanduk itu dimiliki sama pasangan mulia. Begitupun juga pasangan Adami 28,8%. Kemudian pasangan ini 19,7%. Ini simulasi evaluasi kampanye para kandidat supaya kita lihat secara konsisten, soal konsistensi, mengapa kemudian elektabilitas mereka dalam posisi demikian. Inilah sejumlah faktor-faktor yang membuat elektabilitas pasangan tersebut berada dalam posisi masing-masing. Nah, kita evaluasi juga kegiatan kampanye door to door, bahwa pasangan mulia teratas 18% yang menilai bahwa atribut rumah semacam stiker, kalender segala macam itu dimiliki oleh pasangan mulia. Pasangan Adami 13,7, kemudian pasangan ini 11,7%. Nah, kita evaluasi juga sejumlah figur. Ya, ini pertanyaan dalam 1 bulan terakhir calon wali kota manakah yang pernah berkunjung? Ini soal belusukan ya, kita evaluasi dan ternyata jawaban responden 15,8% menilai bahwa pasangan mulia intens melakukan kegiatan belusukan di bawah sebesar 15,8%. Pasangan Adami 12%. Pasangan ini 10,9%. Jadi terlihat bahwa 3 pasangan kandidat saja yang intens melakukan kegiatan sosialisasi di lapangan. Nah, ini kita evaluasi secara khusus juga kerja-kerja tim para kandidat. Siapakah kerja-kerja tim kandidat yang dinilai paling sistematis, paling masif bekerja di lapangan? Dan hasilnya tim pasangan mulia di angka lebih 15,5%, kemudian tim pasangan Adami 11,6% dan tim pasangan ini 10,6%. Jadi memang pergerakan tim untuk saat ini di Kota Makassar didominasi oleh pergerakan tim 3 poros saja. Dan yang merajai adalah pasangan tim dari pasangan mulia 15,5%. Nah, terakhir lampiran tambahan mengenai popularitas, kesukaan dan elektabilitas gubernur dan wakil gubernur di Kota Makassar. Ini Kota Makassar ya. Kita potret juga bahwa tingkat pengenalan Muhammad Ramdan Pomanto atau Pak Dhani di Kota Makassar mencapai 94,6%, Pak Adi Sudirman Sulaiman 75,7%. Nah, tingkat kesukaan kita lihat posisi Pak Adi Sudirman Sulaiman 80,3%, Pak Muhammad Ramdan Pomanto 78,2%. Ini khusus simulasi calon gubernur dan wakil gubernur.
Ini pengenalannya untuk calon gubernur dan kesukaan calon gubernur. Bagaimana dengan calon wakilnya? Tingkat pengenalan Ibu Fatmawati Rusdi di Kota Makassar mencapai 71,7%. Tingkat kesukaannya 78,2%. Dan Pak Hasan Arsad sebagai wakil dari Pak Dhani Kumanto mencapai 41,9, dan tingkat kesukaan Pak Hasan Arsad 71,7%. Dan ini hasil elektabilitas pertanyaan terbuka untuk calon gubernur dan wakil gubernur di Kota Makassar. Nah, posisi pasangan Pak Dhani Hasan Arsad di pertanyaan terbuka, elektabilitasnya mencapai 31,2%. Adi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi itu di angka 29,2%. Nah, ini ketat posisinya antara dua poros head to head antara pasangan Pak Dhani versus Pak Adi Sudirman Sulaiman di Kota Makassar. Nah, di pertanyaan tertutupnya kita lihat kenaikan di dua poros ini. Pak Dhani 35,6%, Pak Adi Sudirman Sulaiman dengan Ibu Fatmawati Rusdi itu 33%. Jadi cukup sengit pertarungan itu untuk konteks Makassar. Ini bukan susah ya untuk Makassar aja. Kita uji bahwa untuk dua poros ini pertarungannya sangat sengit antara Pak Dhani versus Pak Adi Sudirman Sulaiman. Nah, inilah sejumlah ulasan dan data terkait Pilwalkot Makassar. Lagi-lagi saya ingin sampaikan bahwa 4 poros pasangan kandidat yang sudah ditetapkan dan kurang lebih 39 hari lagi menuju hari H, Parameter Publik Indonesia lagi-lagi ingin menyampaikan secara tegas bahwa di 4 poros ini posisi pasangan mulia, posisi perkasa. Posisi teratas dengan jarak elektabilitas yang makin tajam, makin tebal, dengan kompetitor kedua mencapai 19%. Di mana kita ketahui tadi bahwa posisi kedua ditempati oleh pasangan Ibu Indira dan Pak Ilham. Kemudian di urutan ketiga masih ditempati posisi pasangan Pak Adi Seto dan Ibu Reski, walaupun kedua poros ini bersaing cukup ketat di klaster tengah. Dan posisi aman lagi-lagi saya ingin sampaikan posisi yang tidak aman atau posisi terbawah. Ini fakta datanya bahwa dalam kurun waktu kurang lebih 39 hari ke depan, saya atau kami meyakini berdasarkan pengalaman yang ada dengan situasi ke depan dan bacaan-bacaan ke depan, tentu tidak akan banyak mengubah kondisi peta Pilwalkot di akhir nanti. Ini dari kami, selebihnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Bapak Ras MD. Itulah tadi pemaparan materi dari Bapak Direktur Eksekutif Parameter Publik Indonesia, Bapak Ras MD. Selanjutnya kita memasuki sesi pertanyaan. Kepada rekan-rekan media, ada yang ingin bertanya? Ada. Yang di belakang. Oh iya. Sebenarnya saya mau tanya, ini kan terkait dengan 2000 responden ya. Itu margin errornya itu kira-kira kan besar sekali nih. 2,2%. 2. Iya. Bentuk jadi 2 ya. Oke, itu aja. Oh, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanti tadi para sudah paparkan
sedemikian rupa terkait sesuatu ini. Tadi kita bilang kita tidak berserah hari hanya untuk penegasan apakah dengan kumpulnya Mulia ini apa bisa dipastikan bahwa Mulia akan menang di bawah Kasar. Dan kedua, ada beberapa segmen yang bahas kan pada saja apa yang jadi kecamatan mana saja dia unggul itu yang mereka sampaikan. Kemudian ketiga kayak ada nih itu kan eksekusi ada ini siapa ada nih kan sehingga saya kan sehati kenapa bisa berubah jadi ada nih. Dan keempat terkait apa nah apa indikatornya aman tidak bisa aman. Terima kasih. Mungkin dijawab saja dulu sama Bapak. Yes. Ya. Baik, saya langsung jawab ya. Nanti kalau selesai saya jawab ini ada pertanyaan berikutnya. Kita langsung. Baik, pertanyaan tadi soal apakah parameter publik Indonesia meyakini posisi Mulia akan tampil menjadi pemenang. Pertama ingin saya sampaikan bahwa posisi pasangan Mulia dari waktu ke waktu dari banyak data dan parameter publik sendiri, Mulia hasil temuan terbaru itu konsisten ke atas, ya itu satu. Kedua, jarak elektabilitas pasangan Mulia dengan kompetitor kedua dari waktu ke waktu makin melebar. Kalau dulu jarak elektabilitasnya di kisaran 14%, ini sudah mencapai 19%, makin lebar jarak elektabilitasnya antara pasangan Mulia dengan pasangan Ibu Indira dan Pak Ilham yang urutan kedua. Nah, ingin saya sampaikan bahwa dari banyak pengalaman yang saya lalui berbasis data survei, bahwa jarak elektabilitas yang rawan itu ketika jaraknya di bawah 10%, ya, di bawah 10%. Nah, sedangkan di pasangan Mulia itu mampu menciptakan jarak di atas 15%. Dan tidak menutup kemungkinan dengan informasi data yang ditemukan bahwa ke depan jaraknya bisa makin tebal ya, dari 19 bisa saja berakhir di atas 20% jarak elektabilitasnya. Nah, dengan kondisi ini dari banyak faktor-faktor yang kemudian saya kalkulasi, saya meyakini betul baik secara pribadi maupun kelembagaan bahwa pasangan Mulia akan keluar jadi pemenang dalam Pilwalkot Makassar 2024 mendatang. Saya yakin ya. Ini saya ngomong begini berdasarkan objektivitas bacaan saya berbasis data dan pengalaman-pengalaman yang telah saya lalui. Ini yang ingin saya sampaikan, saya pertegas. Kenapa kemudian saya meyakini pasangan Mulia akan tampil keluar jadi pemenang? Karena jarak elektabilitas yang makin tebal dan kemudian tren positioningnya konsisten berada dalam posisi teratas. Lain halnya dengan pasangan pertarungan antara Ibu Indira versus Pak Aniseto, yang kelihatan di data terbaru kami persaingannya sangat ketat. Ini yang kemudian agak susah kita ambil kesimpulan siapakah yang kemudian akan apakah Ibu Indira tetap mempertahankan posisi kedua ataukah dalam waktu dekat akan terlampaui oleh pasangan Pak Seto. Kurang lebih seperti itu. Jadi sekali lagi saya ingin simpulkan bahwa dengan data yang kami miliki secara konsisten, apalagi ini adalah sampling terbesar 2.000 responden dengan margin of error hanya 2,2%, kami yakini seyakin-yakinnya bahwa pasangan Mulia akan tampil sebagai pemenang dalam Pilwalkot Makassar mendatang. Terus yang kedua, masalah data data teritorial. Jadi memang ada hal-hal tertentu, ada data-data tertentu yang tentu tidak kita akan publikasi karena pertimbangan-pertimbangan lain ya.
Hanya di segmen-segmen lain saja yang kita akan publikasi. Nah, karena bagaimanapun jujur saya harus sampaikan bahwa di data-data seperti teritori itu sangat sensitif. Istilahnya jangan sampai kita keluarin data-data seperti itu sifatnya makan gratis bagi figur lain. Ya, istilahnya itu menjadi aturan main juga di kami dengan pihak yang yang menginginkan ini. Nah, terus yang berikutnya persoalan akronim. Kami masih menggunakan kata adami karena memang itu akronim yang selalu digaungkan oleh Pak Niseto di awal. Ya, ada Niseto. Ya, begitu pun juga ini, ya kan? Nah, kecuali kalau ada perubahan, tetapi ini kan istilah asosiasi atau akronim yang mereka bangun sama dengan pasangan mulia ini kan akronim dan asosiasinya kuat bahwa kalau bicara adami berarti asosiasinya ke Pak Niseto. Itu kira-kira. Ada lagi? Ya. Aman. Kenapa? Aman tadi dari distribusi dukungan yang saya paparkan ke kita, ke teman-teman pers, bahwa baik dari sisi popularitasnya itu di bawah 50%. Kesukaannya pun demikian. Bagaimana mungkin kita memilih seorang kandidat kalau tingkat pengenalannya rendah? Kan itu hukum bagian itu. Soal pengenalan, kemudian kesukaan. Nah, kalau tingkat pengenalan dan tingkat kesukaan seorang figur, bagaimana dengan tingkat keterpilihan di aneka distribusi dukungan? Ya kan? Kan begitu logikanya. Nah, kita lihat di segmen dukungan laki-laki rendah, kemudian di pemilih perempuan, di kelompok Gen Z, milenial, kemudian di sejumlah faktor-faktor alasan keterpilihan, memang secara saintifik data bahwa pasangan aman memang dalam posisi aman terendah. Ya, tapi kuncinya adalah karena memang di pasangan aman ini tingkat pengenalannya jauh dari kata ideal. Nah, sedangkan faktor popularitas dan kesukaan itu menjadi kunci keterpilihan bagi seorang kandidat. Saya ulang bahwa tidak mungkin dipilih seorang kandidat kalau dia tidak dikenal. Dikenal saja belum tentu dipilih. Ya, kalau misalkan tingkat electability-nya rendah, ya kan begitu. Itu syarat-syarat keterpilihan atau hukum baja keterpilihan, Anda dikenal, Anda disuka. Dan itu yang tidak dimiliki oleh pasangan aman. Nah, apalagi di sisa waktu yang ada, saya hitung sulit untuk beliau kemudian posisi bisa menukar elektabilitasnya. Itu. Ya. Terus? Ya. Oke, masih ada pertanyaan? Oke, silakan. Ayo. Jadi rasanya begini. Saya ini nggak ada banyak. Hari ini Presiden dan Wapres dilantik. Banyak pihak yang menilai bahwa Prabowo akan punya dampak besar terhadap beberapa kandidat di pilkada, khususnya kader-kader Gerindra maupun usungan Gerindra itu. Di Makassar sendiri ada nama Anies Seto yang mendapat restu langsung dari Prabowo itu. Ataukah seperti apa peluangnya? Nah, yang kedua, kalau kita melihat beberapa rentetan survei ini, Mulia ini sudah pasti menang gitu. Nah, tapi kira-kira hal apa yang bisa membuat Mulia ini terpeleset, nah kemudian itu dimanfaatkan oleh kandidat yang lain? Gitu. Baik, terima kasih.
Baik, soal efek Prabowo ya, Prabowo efek. Jadi pada kesempatan kali ini juga kita mau ucapkan selamat atas pelantikan Bapak Prabowo dan Mas Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Nah, pertanyaan tadi perihal Prabowo efek. Jadi saya mau sampaikan, ini kan yang lagi ramai ya, soal Prabowo efek di pilkada-pilkada, bukan hanya Makassar. Jadi banyak orang soal endorse atau Prabowo efek terhadap elektoral sejumlah kandidat yang diusung oleh Partai Gerindra. Tapi ingin saya sampaikan bahwa dalam situasi atau kondisi seperti ini, saya tidak melihat bahwa ada Prabowo efek yang akan bekerja total di Kota Makassar. Karena kenapa? Yang perlu kita ketahui bahwa kemenangan Prabowo bukan hanya semata Partai Gerindra. Yang perlu kita ketahui, ada Partai Golkar juga sebagai penggerak dalam kontestasi pilpres kemarin. Ada partai ada PAN dan seterusnya, terutama Partai Golkar. Jadi saya anggap kalau misalkan beliau kemudian Bapak Presiden terpilih ini Bapak Presiden Prabowo mau menggunakan efeknya terhadap Pilwal Makassar tidak ini ya saya tidak membaca bahwa akan terjadi itu gitu Prabowo efek ya, karena dukungan terhadap partai politik kan Gerindra oke lah bahwa mengusung oleh salah satu pasangan kandidat, tapi semacam kayak Partai Golkar juga kan memberikan dukungan terhadap kandidat lain. Jadi kalau kita berhitung bahwa tidak akan ada ke Prabowo efek di Kota Makassar, itu satu. Terus perihal tadi pertanyaan kedua, soal potensi mulia itu bisa kalah ataupun misalkan terganggu. Jadi saya tidak melihat di pasangan mulia ini ada potensi tsunami politik ya. Karena salah satu yang membuat pasangan kandidat atau pasangan apapun itu dalam kontestasi politik itu kemudian terjun bebas jika ditimpa yang namanya tsunami politik. Dan nyaris kalah waktu itu karena dalam status sebagai petahana dan kemudian ada kebijakan yang dinilai itu melanggar dan kemudian terjadilah proses diskualifikasi dan seterusnya. Nah di pasangan mulia tidak ada faktor-faktor tsunami politik itu bisa menimpa pasangan ini. Itu kira-kira poinnya. Cukup? Aman ya? Bagaimana? Satu pertanyaan lagi, masih ada yang ingin bertanya? Jadi, Silakan. Kalsel. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mungkin melanjutkan berkaitan dengan PJ ini. Sebenarnya kemarin juga baru pelantikan PJ Sekda. Ini juga di ruang itu Pemkot ini juga ada dugaan kasus dari luar bahwa ini pun juga bagian dari titipan dari calon.
untuk mengawasi ASN. Artinya apakah ini juga efeknya ke calon tertentu atau bukan hanya sekedar mungkin terutama dan sebagainya. BPI-nya atau tidak. Yang kedua mungkin masa tanya Pak Dhani juga akan kembali 3 hari setelah belum pemilihan. Apakah nantinya ini 3 hari waktu tersisa itu apakah juga menjadi efeknya untuk bisa untuk menaikkan ini ekstranya juga. Ya. Saya jawab langsung saja dia. Soal ini ya, media sekda. Baik. Nah, kalau bicara tentang efek-efek birokrasi segala macam, dan kita lihat memang di grassroots bahwa dalam tanda petik ya pemanfaatan aparat-aparat seperti lurah, kemudian bahkan sama juga sampai di tingkat RT RW ya. Tapi kebaca di 2 pasang kandidat itu sengit pertarungannya di situ ya. Jadi saya nggak usah sebut nama, tapi memang dampaknya terhadap elektoral juga ada memang. Tapi berdasarkan data, lagi-lagi bahwa efek terhadap, kalau berbicara efek elektoral ya, yang besar pengaruh itu adalah berbasis kepala keluarga. Jadi kalau umpamanya di salah satu momen ini, PJ kemudian menggunakan kekuasaan untuk kepentingan figur tertentu, saya pikir juga di era keterbukaan hari ini agak susah juga gitu, karena figur-figur lain juga tidak ingin diam kan melihat penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan tertentu, dan ini tidak mudah saya pikir direalisasikan. Kemudian yang kedua, perihal tadi Pak Dhani setelah masa kampanye kemudian kembali aktif, saya ingin mempertegas menyampaikan bahwa ini juga menjadi problem. Karena kenapa? Bahwa Pak Dhani ini status sebagai calon gubernur dan juga secara langsung mendorong istrinya ya tampil sebagai calon wali kota. Bukan hal mudah melakukan kegiatan yang mungkin pernah beliau lakukan untuk mengkondisikan aparat dan lain-lain sebagainya. Apalagi kita tahu bahwa ini adalah di penghujung transisi pemerintahan beliau. Beda psikologisnya saya pikir kalau bicara tentang kualitatifnya ya, bahwa aparat-aparat di penghujung kekuasaan dengan transisi 2 periode umpamanya itu beda. Sedangkan Pak Dhani dalam hal ini posisi di penghujung kekuasaan, sehingga saya tidak bisa saya tidak melihat bahwa kehadiran Pak Dhani setelah masa kampanye nanti kembali aktif itu kemudian bisa memberikan dampak elektoral terhadap istri beliau sebagai calon pasangan wali kota di Makassar. Kira-kira begitu Pak Yani. Ya. Oke, baik. Pertanyaan yang terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Erlan dari Tribun Timur. Jadi menarik yang disurvei oleh PPI untuk hari ini. Jadi saya mau bertanya, tadi dijabarkan mengenai partai politik ya, artinya PPI ini mensurvei kader dari partai pengusung sendiri. Di mana tadi dijelaskan bahwa ada beberapa kader partai yang tidak solid mendukung pasangan tertentu. Tadi dijelaskan mengenai ada Gerindra, kemudian juga ada Nasdem dan lain sebagainya. Saya cuma butuh penegasan dari PPI kenapa bisa demikian sehingga kader ini akan membelot nantinya. Artinya ada dari partai ini yang nantinya akan bermanuver, misalnya memilih pasangan nomor 1 dari pasangan partai pengusung Andi Seto dan
misalkan dari pasangan nomor 2 ada partai politik yang mendukung pasangan nomor 3. Mau butuh penegasan. Terima kasih. Ya. Jadi saya luruskan mungkin, jadi bukan kader ya, tapi pemilih partai. Jadi partai ID. Nah, kita lihat memang agak menarik di sini dari 4 poros yang ada, ya terlihat bahwa partai PDI P3 itu cukup strong ya di pasangan siapa Ibu Indira dan Pak Ilham. Sedangkan partai lain cenderung kita lihat bahwa migrasi dukungan mereka itu ke pasangan Mulia. Nah, salah satu faktor sebenarnya yang membuat mengapa kemudian lebih memilih, jadi pemilih misalkan pemilih Gerindra yang harusnya itu memberikan dukungan kepada Seklor, itu justru memilih pasangan Mulia. Jadi kalau kita mulai cukup panjang sebenarnya, tapi hal yang utama kalau saya lihat bahwa itu efek bandwagon efek. Jadi faktor bahwa pasangan Mulia dipersepsi sebagai figur kuat yang membuat daya tarik sehingga para pemilih-pemilih partai ini itu kemudian berbondong-bondong melakukan migrasi dukungan terhadap pasangan Mulia. Nah, memang tergambar ya, kayak misalkan Nasdem yang mestinya dalam hitungan sederhananya itu mestinya memberikan dukungan kepada pasangan Pak Seto, tapi faktanya itu 34% memberikan dukungan kepada pasangan Mulia. Jadi banyak variabelnya sebenarnya, variabel masalah baik tidak baiknya persepsi tersebut, kemudian alasan yang tadi saya sudah jelaskan. Tetapi faktor-faktor besar yang lainnya adalah faktor itu tadi, karena pasangan Mulia secara persepsi itu diyakini kuat. Itu menjadi salah satu daya tarik juga itu oleh sebagian kelompok pemilih. Kira-kira begitu gambaran dari saya. Ya. Cukup? Ya. Oke, silakan satu pertanyaan terakhir. Ya, saya Muhammad dari Sido Makassar. Tanyakan bagaimana pengaruh sentimen politik uang atau yang paling ramai saat ini adalah ancaman pencabutan bantuan, misalnya bantuan PKH, bantuan bansos, bantuan BLT terhadap pemilih. Saya yakin survei yang kita lakukan terhadap 2.000 responden ini belum ada tekanan, artinya mereka bebas dalam menentukan pilihannya di 4 pasangan ini. Nah, lantas bagaimana ketika menjelang pencoblosan mereka yang memilih bebas ini kemudian ditekan, dipengaruhi misalnya dengan bantuan PKH, pencabutan PKH, intervensi atau pengaruh politik uang, Pak? Jadi saya lihat 2 hal ya pertanyaan kita. Pertama masalah toleransi money politik. Yang kedua efek tekanan, pressure ya oleh orang-orang tertentu, apakah kelompok atau segmen PKH tadi dan seterusnya. Nah, pertama soal toleransi money politik untuk konteks Makassar, toleransi money politik saya tidak sajikan di sini, tetapi secara keseluruhan kita lihat memang ada pengaruhnya ya di di base-base tertentu. Memang ada pemilih yang nggak mau memilih kalau nggak dikasih sesuatu kan, kasih sesuatu. Tetapi pada kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa saya tidak mendukung aktivitas money politik itu. Sama-sama saya pikir kita juga menyuarakan itu, bahwa bagaimana pelaksanaan pilkada ini tanpa money politik. Itu satu. Kedua, soal tekanan ada tentu dampak, tetapi base-nya nggak besar, jumlahnya nggak akan besar. Ya, sejauh mana bagaimanapun
institusi atau kelompok-kelompok yang kemudian seperti kayak kelompok PKH melakukan tekanan, tetapi ada hal-hal tertentu yang mereka tidak bisa capai itu, di mana adalah di bilik suara. Oke lah, di luar TPS mereka bisa melakukan pressure dan lain-lain sebagainya, tetapi di TPS itu belum tentu seutuhnya mereka bisa awal sampai di situ. Nah, saya anggap bahwa ini adalah hal-hal yang teknis, ada hal-hal yang sifatnya kecil yang tidak bisa memberi dampak besar terhadap perubahan elektoral yang ada. Jujur bahwa memang dalam proses survei yang kami lakukan akan melibatkan 2.000 responden di lapangan, berbagai macam juga tekanan segala macam yang terjadi. Teman-teman ada survei juga merasakan kondisi di lapangan, tetapi seobjektif mungkin tim kami bekerja di lapangan menemukan hasil, dan inilah yang saya sajikan pada kesempatan kali ini. Jadi sekali lagi bahwa kalaupun ada pressure di akhir-akhir tidak akan banyak mempengaruhi positioning elektabilitas kandidat ya. Nah, sekali lagi terakhir saya mau sampaikan, posisi mulia, posisi teratas dengan jarak yang sangat besar, tebal, mencapai 19%. Nah, kalau kita lihat potensi-potensi pressure segala macam, dengan selisih seperti ini tidak akan banyak mempengaruhi posisi pasangan mulia. Nah, memang yang lagi-lagi kembali tadi, bahwa pertarungan sengit ini itu terjadi antara pasangan Ibu Indira versus Pak Adi Seto. Di situ itu. Dan cenderung yang menggunakan tanda petik tadi kekuasaan, ya, demikian adanya itu di lapangan. Seperti itu dari kami. Cukup? Ya. Baik, teman-teman sekalian yang saya hormati, saya banggakan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ya kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya rasa untuk hari ini sudah cukup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah Tribuners pelaksanaan konferensi pers yang dilakukan mengenai hasil survei dari Pilkada Kota Makassar dalam 4 calon yang akan bertarung di kontestasi Pilkada mendatang. Dan tentunya Tribuners, demikianlah informasi yang kami sajikan pada hari ini. Jangan lupa saksikan beragam informasi dan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.